Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Bahasa Indonesia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kalimat efektif. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Luki Aulia Rahmawati dengan NIM 4121086. Kemudian teman saya Lulus Salsabila dengan NIM 4121085. Dan Isapna Makfirotus Safitri dengan NIM 4121089. Materi yang pertama akan dibacakan oleh teman saya Isapna Makfirotus Safitri. Perkenalkan, saya Isapna Makfirotus Safitri, NIM 4121089. Saya sebagai pemateri yang pertama akan membacakan materi yaitu kalimat efektif. 1. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan pemakainya secara tepat dan dapat dipahami secara tepat pula. Dapat diartikan pula bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang baik, yakni apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh pembaca dapat diterima dan dipahami oleh pendengar. Sama benar dengan apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh penutur atau penulis. Badudu berpendapat bahwa sebuah kalimat dapat efektif apabila mencapai sasaran yang baik sebagai alat komunikasi. Selanjutnya, Parera mendefinisikan bahwa kalimat efektif adalah bentuk kalimat yang secara sadar, disengaja, dan disusun untuk mencapai intonasi yang tepat dan baik seperti yang ada dalam pemikiran pembaca atau penulis. Secara garis besar, ada 2 syarat kalimat efektif yaitu 1. Pemilihan kata atau diksi dan penggunaan ejaan. 2. Memilih struktur dan ciri kalimat yang efektif. Kraft berpendapat kalimat efektif tidak hanya sanggup memenuhi kaidah-kaidah atau pola sintaksis, tetapi juga harus mencakup beberapa aspek yang mendudukinya. Hal ini ditandai oleh 1. Penulisan secara aktif sejumlah kosakata dan istilah. 2. Penguasaan kaidah-kaidah sintaksis yang aktif dan produktif. 3. Kemampuan mencantumkan gaya-gaya yang paling sesuai untuk menyampaikan gagasan. Dan 4. Tingkat penalaran logika yang dimiliki seseorang. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kekuatan atau kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran atau pendengar. 2. Ciri-ciri kalimat efektif. A. Kesatuan dan kesepadanan. Dalam suatu kalimat harus ada keseimbangan antara pikiran atau gagasan dengan struktur bahasa yang dipergunakan. Kesepadanan kalimat dapat dilihat dari struktur bahasa dalam mendukung gagasan atau konsep yang merupakan kepaduan pikiran. Pada umumnya dalam sebuah kalimat terdapat suatu ide atau gagasan yang hendak disampaikan. Kesatuan dalam suatu kalimat bisa dibentuk jika ada keselarasan antara subjek, predikat, predikat objek, dan predikat keterangan. Kesepadanan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Subjek dan predikat. Contoh, Mira menulis surat untuk neneknya di Palembang. Kata Mira pada kalimat berfungsi sebagai subjek, sedangkan menulis predikat. 2. Kata penghubung intra kalimat dan antar kalimat. Contoh, proyek ini akan berhasil dengan baik jika semua anggota bekerja sesuai dengan petunjuk. 3. Gagasan pokok. Contoh, ia masih dalam tugas militer ketika ia ditembak mati. Gagasan pokok dalam kalimat adalah ia masih dalam tugas militer. Ia masih dalam tugas militer menjadi induk kalimat dalam kalimat. B. Kesejajaran. Kalimat efektif harus mengandung kesejajaran antara gagasan yang diungkapkan dan bentuk bahasa sebagai sarana pengungkapnya. Kesejajaran dalam kalimat adalah penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama atau konstruksi bahasa yang sama dan dipakai dalam susunan serial. Jika dilihat dari segi makna atau gagasan yang diungkapkan, kesejajaran dapat menyebabkan informasi yang diungkapkan menjadi sistematis sehingga mudah dipahami. Kesejajaran dapat dibedakan menjadi 3 yaitu kesejajaran bentuk, kesejajaran makna, dan kesejajaran bentuk dan makna. 1. Kesejajaran bentuk. Bentukan kalimat yang tidak tersusun secara sejajar dapat mengakibatkan kalimat itu tidak serasi. 2. Kesejajaran makna. Masalah yang sering dihadapi dalam penyusunan kalimat terutama menyangkut penataan gagasan adalah masalah penalaran. Penalaran dalam sebuah kalimat merupakan masalah pokok yang mendasari penataan gagasan. Seperti diketahui, bahasa dan penalaran atau pola pikir pemakaian mempunyai kaitan yang sangat erat. Jika pikiran pemakainya sedang kacau, misalnya bahasa yang dipakai pun cenderung kacau pula, kekacauan itu dapat diketahui perwujudannya dalam susunan kalimat yang tidak teratur dan berbelit-berbelit. Bahkan penalaran
di dalam kalimatnya pun tidak logis. 3. Kesejajaran bentuk dan makna. Beberapa gagasan yang bertumpuk dalam satu pertanyaan dapat mengaburkan kejelasan informasi yang diungkapkan sehingga pembaca akan mengalami kesulitan dalam memahaminya. C. Penekanan. Penekanan dalam kalimat adalah upaya pemberian aksentuasi, pementingan, atau pemusatan perhatian pada salah satu unsur atau bagian kalimat, agar unsur dan bagian kalimat yang diberi penegasan atau penekanan itu lebih mendapat perhatian dari pendengar atau pembaca. Dalam penulisan ada berbagai cara untuk memberi penekanan pada kalimat, antara lain dengan cara pemindahan letak frase dan mengulangi kata-kata yang sama. 1. Pemindahan letak frase. Untuk memberi pada bagian tertentu sebuah kalimat, penulis dapat memindahkan letak frase atau bagian kalimat itu pada bagian depan kalimat. Cara ini disebut juga pengutamaan bagian kalimat. 2. Mengulangi kata-kata yang sama. Pengulangan kata dalam sebuah kalimat kadang-kadang diperlukan dengan maksud memberi penegasan pada bagian ujaran yang dianggap penting. Pengulangan kata yang demikian dianggap dapat membuat maksud kalimat menjadi lebih tegas. Lulus Salsabila nomor NIM 4121. D. Kehematan dalam mempergunakan kata. Kehematan dalam kalimat efektif merupakan kehematan dalam pemakaian kata, frame atau bentuk lainnya yang dianggap tidak perlu. Sebuah kata dikatakan hemat bukan karena jumlah katanya sedikit. Kehematan itu menyangkut tentang gramatikal dan makna kata. Yang utama adalah beberapa banyaknya kata yang bermanfaat bagi pembaca atau pendengarnya. Kehematan adalah adanya hubungan jumlah kata yang digunakan dengan luasnya jangkauan makna yang diacu. Unsur-unsur dalam penghematan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengulangan subjek kalimat. Pengulangan ini tidak membuat kalimat itu menjadi lebih jelas. Oleh karena itu, pengulangan bagian kalimat yang demikian tidak diperlukan. Yang kedua, hiponim dihindarkan. Dalam bahasa, ada kata yang merupakan bawahan makna kata atau ungkapan yang lebih tinggi di dalam makna kata tersebut terkandung makna dasar kelompok kata yang bersangkutan. 3. Penghilang bentuk yang bersinonim. Dua kata atau lebih yang mengandung fungsi yang sama dapat menyebabkan kalimat tidak efektif. Misalnya adalah merupakan, seperti misalnya agar, supaya, dan demi untuk. Oleh karena itu, mengefektifkan kalimat semacam itu dapat dilakukan dengan menghilangkan salah satu dari kata tersebut. 4. Menghilangkan makna jamak yang ganda. Kata yang bermakna jamak seperti semua, segala, seluruh, beberapa, para, dan segenap dapat menimbulkan ketidakefektifan kalimat jika digunakan secara bersamaan dengan bentuk ulangan yang juga bermakna jamak. Yang kelima, pemakaian kata depan, dari, dan daripada. Dalam bahasa Indonesia, kita mengenal kata depan, dari, dan daripada, selain, ke, dan di. Penggunaan dari dalam bahasa Indonesia dipakai untuk menunjukkan arah, tempat, asal-usul, sedangkan dari berfungsi untuk membandingkan suatu benda atau hal dengan benda atau hal lainnya. E. Kevariasian dalam struktur kalimat. Untuk menghindarkan suasana monoton dan rasa bosan, suatu paragraf dalam tulisan memerlukan bentuk pola dan jenis kalimat yang bervariasi. Kevariasian ini tidak kita temukan dalam kalimat demi kalimat atau pada kalimat-kalimat yang dianggap sebagai struktur bahasa yang berdiri sendiri. Ciri kevariasian akan diperoleh jika kalimat yang satu dibandingkan dengan kalimat yang lainnya. Kemungkinan variasi kalimat tersebut sebagai berikut. Yang pertama, yaitu variasi dalam pembukaan kalimat. Ada beberapa kemungkinan untuk memulai demi keefektifan, yaitu dengan variasi pada pembukaan kalimat. Dalam variasi pembukaan kalimat, sebuah kalimat dapat dimulai atau dibuka dengan beberapa pilihan. Yang A. Phrase, keterangan, waktu, tempat, cara. Contohnya, gemuruh suara teriakan serempak penonton ketika penyerangan tengah menyambar umpan dan menembus jala kiper pada menit ke-19. Yang B. Frase, benda. Contohnya, Mang Usil dari Kompas menganggap hal ini sebagai satu isyarat sederhana untuk bertransmigrasi. Yang C. Frase, kerja. Contohnya, dibuangnya jauh-jauh pikiran yang menghantui selama ini. Yang D. Partikel penghubung. Contoh, karena bekerja terlalu berat, ia jatuh sakit.
Yang kedua, yaitu variasi dalam pola kalimat. Untuk keefektifan kalimat dan untuk menghindari suasana monoton yang dapat menimbulkan kebosanan, pola kalimat subjek, predikat, objek dapat diubah menjadi predikat, objek, subjek, atau yang lainnya. 3. Variasi dalam jenis kalimat. Untuk mencapai keefektifan, sebuah kalimat, berita, atau pertanyaan dapat dikatakan dalam kalimat tanya atau kalimat perintah. Saya Lukia Aulia Rahmawati dengan NIM 4121086. 3. Faktor penyebab ketidakefektifan kalimat. Ketidakefektifan kalimat dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain meliputi 1. Kontaminasi atau keracunan. Kontaminasi adalah suatu gejala yang dalam bahasa Indonesia diistilahkan dengan keracunan. Racun artinya sama dengan kacau. Jadi keracunan artinya kekacauan. Yang diracunkan ialah susunan, perserangkaian, dan penggabungan. 2. Pleonasme. Pleonasme berarti pemakaian kata-kata yang berlebihan, menegaskan bahwa gejala pleonasme timbul karena beberapa kemungkinan, antara lain 1. Pembicara tidak sadar atau tidak sengaja bahwa apa yang diucapkan itu mengandung sifat berlebihan. 2. Dibuat bukan karena tidak sengaja, melainkan karena tidak tahu bahwa kata-kata yang digunakannya mengungkapkan pengertian yang berlebih-lebihan. Dan 3. Dibuat dengan sengaja sebagai salah satu bentuk gaya bahasa untuk memberikan tekanan pada arti intensitas. 3. Ambiguitas. Kalimat yang memenuhi ketentuan tata bahasa tetapi masih menimbulkan tafsiran ganda tidak termasuk kalimat yang efektif. 4. Ketidakjelasan unsur inti kalimat. Suatu kalimat yang baik memang harus mengandung unsur-unsur yang lengkap. Dalam hal ini, kelengkapan unsur kalimat itu sekurang-kurangnya harus memenuhi 2 hal, yaitu subjek dan predikat. Jika predikat kalimat itu berupa gejala kerja transitif, unsur kalimat yang disebut objek juga harus hadir. Unsur lain, yakni keterangan, kehadirannya bersifat sekunder atau tidak terlalu dipentingkan. 5. Kemubaziran preposisi dan kata. Ketidakefektifan kalimat sering disebabkan oleh pemakaian kata depan atau preposisi yang tidak terlalu perlu. Keefektifan dalam penggunaan bahasa selain dapat dicapai melalui pemilihan kata yang tepat, dapat dilakukan dengan menghindari pemakaian kata yang mubazir. Kata mubazir yang dimaksudkan di sini ialah kata yang kehadirannya tidak terlalu diperlukan sehingga jika dihilangkan tidak merubah makna yang ingin disampaikan. 6. Kesalahan nalar. Nalar menentukan apakah kalimat yang kita tuturkan adalah kalimat yang logis atau tidak. Nalar ialah aktivitas yang memungkinkan seseorang berpikir logis. Pikiran yang logis ialah pikiran yang masuk akal yang berterima. Jadi dalam bertutur atau menulis digunakan nalar sebaik-baiknya sehingga dapat menghasilkan kalimat yang logis dan tepat makna serta efektif. Kalimat yang seperti itulah yang mudah dipahami dan dimengerti oleh pembaca atau pendengar. Hindarkanlah kesalahan nalar dalam bertutur atau menulis. 7. Ketidaktepatan bentuk kata. Dewasa ini banyak kita jumpai kata-kata yang menyimpang atau tidak tepat dari aturan yang ada, misalnya pengerusakan, pengeluasan, perlawatan, dan perletakan. Bentuk seperti itu timbul karena pengaruh bahasa Jawa. Jadi dalam menulis atau bertutur perhatikanlah bentuk kata yang digunakan. Gunakanlah bentuk kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Hindari kesalahan dalam memilih bentuk kata. 8. Ketidaktepatan makna kata. Jika sebuah kata tidak dipahami maknanya, pemakaiannya pun mungkin tidak akan tepat. Hal itu akan menimbulkan keganjilan, kekaburan, dan salah tafsir. Di samping ketidaktepatan makna kata yang menjadi penyebab ketidakefektifan kalimat, hubungan kata dengan maknanya juga sering menimbulkan ketidakefektifan kalimat. Oleh karena itu, kita harus memperhatikannya dengan cermat. 9. Pengaruh bahasa daerah. Banyak kata dari bahasa daerah masuk ke dalam bahasa Indonesia, memperkaya perbendaharaan katanya. Kata-kata bahasa daerah yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia tampaknya tidak menjadi masalah jika digunakan dalam pemakaian bahasa sehari-hari.
Akan tetapi, bahasa daerah yang belum berterima dalam bahasa Indonesia inilah yang perlu dihindari penggunaannya agar tidak menimbulkan kemacetan dan berkomunikasi sehingga informasi yang ingin disampaikan menjadi tidak efektif. 10. Pengaruh bahasa asing. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh bahasa lain, bahasa daerah ataupun bahasa asing. Pengaruh bahasa daerah ataupun bahasa asing. Pengaruh itu di satu sisi dapat memperkaya khasanah bahasa Indonesia, tetapi di sisi lain dapat juga mengganggu kaidah tata bahasa Indonesia sehingga menimbulkan ketidakefektifan kalimat. Akhir-akhir ini pengaruh bahasa Indonesia sangat besar. Beberapa kata yang berasal dari bahasa Inggris seringkali dipakai selain kata-kata bahasa Indonesia yang searti dengan kata-kata itu. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.